Saya Romo Yohanes Wersanto, VK kategori Elkus Kemenaker Semarang. Saya sedang ketumpungan dengan Pak Susilo Adinegoro. Mari kita bercakap dengan beliau. Wah, matur nuwun Romo. Wah, sampun sudah lama sekali saya ini nggak bersua dengan Romo Santo. Kok mendirikan Sanggaran Akar itu dulu keprihatinannya apa toh Pak? Dulu itu tahun 90-an itu di Jakarta kan marak dengan penggusuran ya. Penggusuran becak. Korbannya bukan hanya pembecaknya sendiri, tapi juga anak-anak. Lalu kemudian ada operasi Esok Penuh Harapan, operasi pedagang asongan. Itu ya anak-anak, ya kan? Anak-anak jalanan. Lalu penggusuran permukiman, anak-anak lagi gitu ini. Nah, mereka ini kan butuh ruang yang nyaman, ruang yang aman, tapi juga butuh ruang untuk tumbuh berkembang sebagai anak kayak gitu. Nah, mulailah kemudian kami melakukan advokasi. Jadi advokasi ini bukan hanya advokasi litigasi, tapi juga advokasi non litigasi. Advokasi non litigasi itu seperti apa? Ya, membuat ruang belajar bagi anak-anak yang supaya dirinya itu dengan kemerdekaannya dia kemudian tumbuh sebagai pribadi yang otonom, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi yang punya karakter, pribadi yang punya tanggung jawab, pribadi yang kemudian kreatif, sehingga kemudian dengan bekal itu anak itu kemudian tumbuh percaya dirinya. Karena percaya dirinya, lalu kemudian dia bisa kemudian berkontribusi. Yang pertama adalah dengan keluarganya, kemudian dengan masyarakatnya. Karena anak ini kan hidup tidak hanya bersama keluarga, tapi juga hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Outputnya lalu apa itu dari Sanggaran Akar? Nah, ini kami kan pakai pendekatan kreatif ya, melalui multimedia, penulisan, lalu ya pakai pendekatan seni lah, pakai pendekatan seni. Nah, meskipun kami tidak mendidik, mengajak mereka, mengarahkan mereka menjadi seniman, itu enggak, itu kan hanya satu pendekatan dan metode aja. Nah, sekarang ini ya kalau mau dilihat outputnya, sekarang ada yang jadi video maker, ada yang kerja di perusahaan, ada yang kemudian menjadi fotografer, kemudian ada yang memang pilihannya di musik, kemudian jadi profesional di bidangnya, kemudian ada yang kemudian menjadi guru. Jadi macam-macam. Kemudian ada yang menjadi pilihannya itu membangun sebuah komunitas untuk mendampingi adik-adiknya. Nah, misalnya di daerah Bantar Gebang sana itu, sekarang ini yang dulu diinisiasi oleh Sanggaran Akar sekarang sudah otonom, alumni itu mau mengambil alih. Lalu menyebar lagi kemudian di 2006 itu diganti warna, Sanggar Lare Mentes kayak gitu. Jadi pasca gempa sampai sekarang Sanggar Lare Mentes itu masih eksis, dan kemudian juga alumninya ada yang Jakarta, tapi juga ada yang tetap bertahan di situ untuk kemudian mengelola. Di Jogja ada. Nah, sekarang ini kami sedang melipir-melipir ke pinggiran, melipir-melipir ke pinggiran itu di kawasan Borobudur, ya, kawasan Borobudur, kemudian jadi Menoreh segala macam itu. Kami sedang tepatnya sedang mencari satu tempat yang bisa kerjasama dengan masyarakat desa kayak gitu. Karena desa ini juga akan menjadi ancaman ini, karena desa itu sekarang sumber daya alamnya sudah kemudian diperadali, kemudian kayak gitu, ada banyak investor dan lain sebagainya, sudah pindah kepemilikan, pindah fungsi.
Tapi kemudian juga SDM-nya juga mulai kemudian sedikit. Nah, lalu kemudian juga masuk ke sekolah-sekolah sekarang ini lewat guru-guru melalui program penguatan karakter siswa mandiri melalui kreasi seni. Penguatan karakter siswa melalui kreasi seni Ya, yang mandiri. Ya. Apa itu maksudnya? Nah, tahun 2020 itu kami berdiskusi dengan Dirjen Kebudayaan. Bagaimana sebenarnya yang disebut merdeka itu seperti apa sih? Lalu kemudian kami menawarkan mengembalikan lagi pandangan atau pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu kan menyampaikan pemikirannya. Jadi bukan guru yang menjadi sentra, tetapi siswa yang menjadi sentra. Jadi bukan guru yang utama menjadi sumber pengetahuan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi juga masyarakat dan semua jadi semesta ini. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan dalam paradigma pendidikan kontekstual. Apa itu yang disebut kontekstual? Kontekstual itu ini bersumber atau istilahnya itu ya menghamba pada siswa. Siswa itu yang menjadi subjek. Lalu kemudian yang kedua mereka itu mulai belajar dengan lingkungannya, lokalitas, jadi budaya dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga urgensinya, ketika mereka kemudian observasi itu apa urgensinya, harus melihat seperti itu. Lalu kebermanfaatan dan kebermaknaan. Nah, ini cocok dengan apa yang atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar tentang merdeka. Kata merdeka itu kalau mengacu pada pandangan Ki Hajar Dewantara itu, anak itu tak terperintahkan sebagai pribadi yang otonom. Lalu bagaimana kemudian mengajak anak itu kemudian menumbuhkan dan memfasilitasi supaya dirinya menjadi mandiri. Kemudian anak itu juga kemudian bagian dari masyarakat, maka ya harus melihat kebermanfaatan, ya pengetahuan yang dimilikinya itu kemudian punya manfaat bagi lingkungannya. Ya, kemudian berikutnya adalah anak ini kemudian juga harus menuntun menuju cita-cita kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kesejahteraan itu ya kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kebahagiaan setinggi-tingginya ini kan kemudian ada kebermaknaan. Karena diajak bahwa merefleksikan apa makna dari proses mereka belajar. Apa manfaat mereka belajar itu bagi dirinya, tapi juga masyarakat sekitarnya. Nah, dari proses mereka refleksi diri, dia berjumpa dengan orang lain, dengan semua makhluk ciptaan itu, diharapkan kemudian dia menyadari bahwa dirinya itu, tumbuh kesadarannya bahwa dirinya itu tidak sendirian, dia harus bagian dari semesta ini. Kayak gitu. Lalu kemudian diharapkan dari pengolahan diri ini, dia akan kemudian menguatkan, jadi tumbuh, jadi karakter jati dirinya itu. Nah, maka kemudian dari observasi atau riset yang dilakukan, dia kan kemudian akan ketemu dengan banyak orang sebagai guru. Nah, harus diartikulasikan melalui karya seni. Jadi menarik, ada siswa SMA Marsudirini Muntilan itu. Dia meriset tentang Doro. Kenapa di lapangan saya selalu melihat orang bermain Doro, burung dara itu kayak apa sih? Dia meriset itu dari latar belakang sejarahnya sampai kemudian meriset bagaimana merawat Doro, diartikulasikan lewat tarian.
Ada lagi yang kemudian sambal itu kemudian jadi sambal perkusi. Dia mengulik tentang sebenarnya tentang cabai. Cabai ini kemudian kok cabai itu kok pasang surut, kemudian ada harganya jeblok kayak gitu ya. Lalu kemudian bermain-main dengan bunyi-bunyian. Karena di sana di daerah Muntilan itu kan ada yang bikin cobek kayak gitu ya. Lalu kemudian ada yang mengkondak atau ya ada seorang perkusionis yang kemudian memunculkan ide. Nah ini kan kemudian cara media ini penting untuk mewartakan itu. Jadi menarasikan nilai-nilai kebaikan itu dan kebermanfaatan itu ke publik yang lebih luas. Nah ini kan kemudian jadi ya kalau bahasanya sekarang ini kemudian jadi kebinekaan global atau ketersambungan dengan media sosial dan lain sebagainya itu kan mereka terkait atau tersambung dengan dunia luar. Ada respon, lalu kemudian bisa dikembangkan lagi. Apa pesan terhadap orang tua sekarang? Banyak orang tua itu karena tidak mau istilahnya itu tidak ada kerendahan hati, maka kemudian biasanya ketidaktahuannya itu dibarengi dengan kemudian malah bentak-bentak anaknya, ya kan? Padahal sebenarnya saatnya kita itu juga bisa belajar dari siswa atau dari anak dengan apa toh sebenarnya iki apa itu. Kita mesti kemudian juga belajar dari anak untuk mengetahui nilai-nilai sekarang ini yang sekarang ini sedang dicari anak itu. Karena sekarang ini berubah, jangan kemudian kita memaksakan value atau nilai-nilai dari batok kepala kita. Tapi kita juga coba menggali itu. Lalu kedua, kemudian komunikasi itu. Nah, kalau tanpa komunikasi, tanpa kerendahan hati juga tidak akan bisa menemukan apa sebenarnya yang sedang diarah untuk anak-anak ini. Nah, yang ketiga, kemudian ya fasilitasi yang sekarang. Jadi fasilitasi atau orang tua itu juga selain fasilitasi juga jadi coach. Jadi harus jadi coach. Ya kalau nggak bisa ya belajar aja. Kayaknya perlu juga untuk fasilitasi pembelajaran untuk orang tua itu saat ini. Supaya kemudian orang tua ini juga kemudian para orang tua ini tidak gagap, tidak takut, lalu kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan untuk anak-anaknya, supaya kemudian tumbuh keluarga yang ya sejahtera. Itu menurut saya ya syaratnya ya mau belajar, kemudian ada kebahagiaan di situ, bukan hanya sejahtera itu hanya kemudian bisa makan bareng, hanya makan bareng, tapi kalau juga tidak dalam suasana yang tertekan kan ya juga nggak bahagia, dong. Yeah. Gitu.